Yang pertama adalah apakah mereka akan menggunakan nuklir itu? Itu pertanyaannya. Nuklir itu hanya untuk nakut-nakuti. Gak mungkin digunakan kecuali pada titik tertentu yang mengharuskan. Kenapa? Karena sekali digunakan mereka akan ikut rusak. Karena apa? Karena kan yang punya nuklir bukan hanya Israel. Ketika terjadi pembantaian di Gaza, Rusia udah ngomong. Rusia kan punya nuklir juga. Makanya kemarin ketika Iran itu menyerang, meskipun menyerangnya bagaimana ya gitu ya. Jadi dalam kondisi yang terukur dan tidak memporak-porandakan, nah, kira-kira begitu. Tapi lepas dari itu, bahwa ketika Iran itu ya meluncurkan rudalnya, itu kan masyarakat di Yahudi itu panik, terteror, takut keluar, takut belanja, takut apa-apa. Gitu. Meskipun sayang negeri-negeri Muslim malah mencegatnya dari tengah jalan kan, Jordan dan sebagainya. Nah, coba kalau kita ikuti ketika peristiwa ini terjadi saat itu, Amerika itu kan mencegah entitas Zionis Yahudi untuk menyerang, untuk membelah. Jangan. Kenapa? Karena khawatir kalau ini terjadi, maka akan merembet kemana-mana. Cina nggak akan diam, Rusia nggak akan diam. Oke, Zionisme Yahudi dibela oleh Amerika, tapi Rusia ada di mana? Ada di sebelahnya. Karena bersaing antara Amerika dengan Rusia. Cina ada di mana? Gitu. Jadi ini petanya peta internasional. Nah, oleh karena itu maka nuklir itu ya perlu diperhatikan. Ya, tetapi persoalannya adalah ya, mereka itu sulit untuk menggunakan itu. Karena kalau mereka menggunakan akan terjadi sesuatu yang mereka khawatirkan. Yaitu apa? Perang dunia ketiga. Mereka tidak mau. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ke depan memang dunia Islam harus punya nuklir, harus punya, karena kita harus sepadan. Mereka punya tombak, harus punya tombak. Mereka punya gabah, harus punya gabah. Nah, mereka punya nuklir, harus punya nuklir. Jangan sampai nuklir dilawan tombak. Nah, nggak bisa. Kira-kira seperti itu. Lalu apakah kita harus diam saja? Nah, yang namanya penjajahan Zionisme, perampasan tanah, itu adalah sebuah kemungkaran. Bahkan kemungkaran yang sangat besar. Apa yang harus dilakukan? Guidance-nya jelas dari Rasulullah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa'ilam yastati' fabi lisani, fa'ilam yastati' fabi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Kalau ada kemungkaran termasuk yang dilakukan oleh entitas Zionisme Yahudi, yang pertama harus dilakukan adalah dengan kekuasaan. Tentu yang bisa melakukan dengan tangan adalah mereka yang punya kuasa. Itulah pemimpin negeri-negeri Muslim. Harusnya memutus tentaranya, mengirimkan tentaranya ya, untuk berjihad di sana ya, untuk menghentikan ya, genosida yang dilakukan oleh entitas Zionis. Jadi kita tidak boleh diam. Kalau kita secara pribadi tidak punya kekuatan, berarti kita tidak bisa melakukan itu. Tapi jangan berhenti, yaitu apa? Yang kedua, famalam yastati fabi lisani, ngomong. Apa yang bisa diomongkan? Satu,
menyampaikan apa sih sebenarnya persoalan di Palestina, bicara bahwa muskilahnya adalah muskilah wujud, bukan muskilah hudud. Persoalannya adalah karena eksistensi dan Zionisme Yahudi di negeri Palestina yang diberkahi, bukan masalah perbatasan. Bahwa masalah Palestina adalah masalah umat Islam, bukan semata masalah bangsa Palestina. Bahwa solusi bagi masalah Palestina itu adalah bukan two-step solution. Solusinya adalah menyahkan entitas Zionisme Yahudi itu dari negeri berkah Palestina itu. Caranya bagaimana? Berjihad fi sabilillah. Kalau itu belum sempurna, maka harus ada kepemimpinan umat untuk menyempurnakan itu. Nah, gitu. Kemudian ngomong tentang apa lagi? Kita harus menuntut kepada penguasa negeri-negeri Muslim mengirimkan tentara untuk berjihad di sana. Itu ngomong, jangan sampai kita itu dengan kekuasaan tidak bisa karena tidak punya kuasa, ngomong juga kagak mau. Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan sikap kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana? Punya mulut nggak mau ngomong, nggak mau bicara, gimana? Gitu. Terus, waduh itu rada berat. Ya dengan hati. Tapi ingat, dengan hati itu ada full iman. Pingin masuk surga Firdausil A'la, tapi ada full iman. Antara cita-cita dengan sikap itu berbeda. Seperti pingin beli Alphard, tetapi hanya punya uang 100.000, kira-kira begitulah. Ya, pingin masuk surga Firdausil A'la, bertetangga begini bersama dengan Rasulullah SAW, tetapi ada full iman. Bagaimana bisa? Dan yang namanya dengan hati, ya, dia adalah tidak menyetujui tindakan Zionis, tidak setuju terhadap sikap pemimpin negeri Muslim yang membiarkan Palestina untuk diporak-porandakan, digenosida di sini dan seterusnya. Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, termasuk boikot di sini. Gitu. Nah, jadi bukan berarti menunggu, tidak boleh menunggu, tidak boleh menunggu. Ya, jadi kita melakukan apa yang kita bisa. Tapi kalau belum selesai, jangan mencukupkan diri kepada aktivitas itu. Contoh, ketika keluarga Yasir itu disiksa habis-habisan, Rasulullah tidak punya kekuatan pada waktu itu sampai Yasir terbunuh. Sumayyah menjadi syahidah pertama. Ya. Yang dikatakan oleh Rasulullah hanya isbir ya ahla Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, karena yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian adalah surga. Sumayyah sebelum dibunuh ya, oleh majikannya itu karena tetap ingin bertahan di dalam keimanan, sempat menyatakan, ya Rasulullah, inni ra'aituha zahiratan. Wahai Rasulullah, aku melihat surga itu begitu nampak jelas di depan mataku. Ketika itu Rasulullah SAW tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi apakah Rasulullah misalnya ya sudahlah tunggu nanti aja? Enggak, beliau berjuang. Beliau menyadarkan umat, mengumpulkan kekuatan sehingga muncullah Hizbullah, Hizbul Rasul, kan gitu, sampai Allah menurunkan kemenangannya. Jadi yang bisa dilakukan, lakukan sekarang, tetapi ya solusi total bersatunya umat Islam harus tetap diperjuangkan. Itu yang harus kita lakukan. Gitu ya. Oke.